Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Inilah pertemuan pertama kita membaca kitab karangan Ustadz Aceng Zakaria, Belajar Tasrif Sistem 20 Jam. Kitab ini merupakan kitab pembelajaran untuk pemula dalam bahasa Arab, terutama cabang ilmu shorof. Setelah sebelumnya juga kita membaca kitab ilmu nahwu praktis sistem 20 jam karangan Ustadz Aceng Zakaria juga. Setelah kita membaca kata pengantarnya, kita mulai dengan membaca dari halaman 1 dan halaman 2. Ilmu tasrif, pengertian, dan juga pembagian kalimat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tasrif. Pengertian tasrif. Tasrif menurut bahasa artinya berubah. Ilmu tasrif ialah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata, yakni kalimat, dari satu kata dasar menjadi beberapa kata jadian, kata yang dirubah. Contohnya adalah kalimat kataba yang artinya menulis, ya, kataba telah menulis. Maka dari kalimat kataba ini bisa dijadikan beberapa kata jadian. Misal yaktubu, ini artinya akan menjadi akan atau sedang menulis. Atau uktub, artinya adalah tulislah, perintah untuk menulis. Atau la taktub, jangan engkau menulis, jangan kau tulis. Ini adalah larangan untuk menulis. Atau maktabun, tempat menulis. Katibun, orang yang menulis. Maktubun berarti yang ditulis, sesuatu yang ditulis. Jadi dari kalimat kataba ini pada contoh dijadikan menjadi 6 kata jadian. Contoh lainnya lagi adalah kalimat nasoro. Ini nasoro ini merupakan kata dasar. Nasoro ini artinya adalah menolong atau telah menolong. Contoh kata jadiannya yansuru, akan atau sedang menolong. Unsur, tolonglah atau perintah untuk menolong. La tansur, janganlah kau tolong, artinya larangan untuk menolong. Kemudian mansorun, tempat menolong. Nasirun, orang yang menolong. Mansurun berarti yang ditolong. Jadi diberikan 6 contoh. Tapi kalau nanti kita mempelajari lebih lanjut, itu ada sekitar 12 pola kata jadian dari kata dasar semisal kataba atau nasoro. Lalu keterangan yang pertama, lafat yaktubu, uktub, la taktub, maktubun, katibun, maktubun adalah kata jadian yang berasal dari satu kata dasar kataba. Jadi kalau kita lihat
seksama. Ini ada pada 6 bentuk ini ada 3 huruf yang sama, yaitu kaf, ta, dan ba. Ya, kaf, ta, dan ba. Yang ketika menjadi kata jadian ada penambahan, ya, dan ada penambahan dari kata dasar kata ba. Yang kedua, perubahan dari bentuk kata dasar akan mempengaruhi arti atau makna tersebut. Ya, perubahan dari kata ba menjadi yaktubu, menjadi uktub, menjadi laktaktub, maktubun, katibun, maktubun, ini akan mempengaruhi arti makna, akan tapi masih berhubungan, masih ada kaitannya dengan kata dasarnya. Yang ketiga, pada dasarnya dari satu kata dasar bisa berubah menjadi 12 kata jadian, ya tadi yang saya katakan. Yang keempat, untuk menggunakan kamus bahasa Arab maka harus cari dulu kata dasarnya, seperti kata maktubun. Jangan kita cari dari awalannya. Ya, kalau maktabun jangan dicari dari mimnya, tapi dari kata dasar. Awal kata dasarnya ya ini kaf. Tapi kita harus cari dari awalan kaf, ialah dari kata ba, karena itulah kata dasarnya. Ya, mungkin nanti kalau sudah tiba waktunya, insya Allah kita akan juga membuat video bagaimana cara menggunakan kamus. Lalu kita teruskan. Yang dianggap kata dasar dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi menurut ulama Kufah. Sementara menurut ulama Basrah, yang dianggap sebagai kata dasar adalah masdar. Kemudian apa itu fi'il madhi, apa itu masdar, insya Allah akan dijelaskan kemudian. Sebelum mempelajari perubahan kata, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari jenis kalimat dan pembagiannya. Ini juga sempat disinggung di awal-awal pelajaran ilmu nahwu, yaitu pembagian kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata, ya. Kalimat itu adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jenis kalimat itu ada 3. Jadi setelah dilakukan penelitian dari ungkapan-ungkapan lafaz bahasa Arab, ternyata kalimat dalam bahasa Arab atau kata-kata dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah isim, al-ismu, artinya adalah nama atau kata benda, nama yang menunjukkan, ya, sesuatu yang menunjukkan nama, itu adalah al-ismu, ya, atau isim. Yang kedua adalah al-fi'lu, fi'il, artinya kata kerja, ya, perbuatan. Yang ketiga adalah al-harfu, harf atau huruf, artinya kata sambung, atau bisa juga kata penghubung atau kata tugas. Contoh dari isim, fi'il, dan huruf. Harf, al-ismu baitun, artinya rumah. Rumah adalah nama untuk suatu bangunan, rumah, baitun. Bukan suatu pekerjaan, kan, tidak berkaitan dengan pekerjaan dan juga tidak berkaitan dengan waktu. Madrasatun, yakni nama bagi bangunan untuk belajar, yakni sekolah. Ustadun, nama untuk seseorang yang mengajar, yakni guru. Jadi nama, ism itu nama, al-ismu adalah nama, isim nama. Al-fi'lu, ya, pekerjaan, yaitu yaktubu, menulis atau sedang menulis, yaqra'u, membaca, sedang membaca, yajlisu, sedang duduk. Dan al-harfu contohnya adalah wa, yang artinya dan, kemudian au, artinya atau, thumma, artinya kemudian, ya. Demikian pada pertemuan pertama ini kita
awali dengan pengertian ilmu tasrif dan contoh-contoh nanti perubahan dari kata dasar menjadi kata jadian, kemudian juga pembagian kalimat, isim, fiil, dan haraf. Insyaallah pada pertemuan kedua, jam yang kedua, majelis kedua, kita akan membahas tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil, kemudian tanda-tanda huruf. Semoga dimudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.